Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah 2 minggu ya kita tidak berjumpa. Saya harap pada pagi hari ini kalian semua tetap semangat dan selalu sehat. Oke, kita memulai pembelajaran lagi ya. Setelah kemarin 1 minggu kita PTS, kalian PTS. Untuk pagi ini kita akan belajar menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Tetapi untuk materi ini kita akan belajar memfokuskan untuk membahas tentang apa itu kalimat utama dan ide pokok. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat. Oke, untuk kali ini kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, siswa kalian diharapkan mampu untuk menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Oh ya, lupa, sebelum memulai jangan lupa presensi di kolom komentar, ketik nama kelas dan tulis hadir. Selain itu persiapkan buku catatan alat tulisnya. Nanti itu kan catatannya dikumpulkan. Sudah siap? Baik, kita mulai. Yang pertama, menyimpulkan isi teks LHO. LHO itu adalah laporan hasil observasi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Tentang menyimpulkan ya. Pasti kalian sudah dengar, sudah mempelajari tentang bab menyimpulkan. Apa sih yang dimaksud dengan simpulan itu? Simpulan adalah pernyataan yang ringkas dan padat tetapi mewakili seluruh pernyataan di dalam sebuah teks. Yang kedua, pendapat akhir dari sebuah pembicaraan yang membahas topik tertentu. Jadi, simpulan itu adalah pernyataan yang ringkas dan padat tetapi mewakili seluruh pernyataan di dalam sebuah teks. Jika ada sebuah teks, kalian akan mengambil inti-intinya saja, hal-hal yang penting tanpa menghilangkan makna dari teks tersebut. Meskipun dikurangi tetapi isinya, maknanya, tujuannya tetap sama. Itu adalah simpulan. Nah, saat menyimpulkan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi saat menyimpulkan. Yang pertama, simpulan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalannya. Yang ketiga, simpulan harus mengingat kembali inti-inti persoalan dalam memahami kembali ide pokok untuk kemudian dihubungkan dan menjadi solusi. Jadi intinya dapat disimpulkan, simpulan itu adalah inti uraian atau pembicaraan yang kita ambil dari teks. Jadi jika ada sebuah paragraf, ada bacaan, lalu kita ambil inti-inti setiap paragrafnya. Setelah itu kita hubungkan ide pokok tersebut sehingga terjadi sebuah paragraf yang baru, tetapi intinya tetap sama. Itulah simpulan. Selain hal-hal yang harus dipenuhi dalam merumuskan simpulan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan saat kita menyimpulkan isi bacaan. Yang pertama itu adalah cermatilah judul teks. Biasanya kan sebuah teks ada judulnya, jadi harus kalian cermati judulnya itu apa. Kenapa kok harus dicermati? Karena judul itu mewakili isi sebuah teks.
Dengan mencermati judul, kita akan mampu menangkap gambaran umum isi teks. Jika sebuah teks tidak lengkapi judul, kamu bisa merumuskan simpulan berdasarkan gagasan-gagasan pokok pada setiap paragraf. Itu ya. Yang pertama itu harus mencermati judul. Kenapa? Karena judul mewakili isi sebuah teks. Selain mencermati judul, hal yang dilakukan selanjutnya adalah temukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Mencari gagasan pokok setiap paragraf. Setiap paragraf seharusnya hanya memiliki satu ide pokok atau satu gagasan. Ya, itu paragraf yang baik. Harus memiliki satu ide pokok. Gagasan pokok tersirat dalam kalimat utama. Nah, kalau kalian mempelajari sebuah teks, sebuah paragraf dari SD, mungkin sejak SD kalian sudah mengenal sebuah teks. Sebuah teks atau paragraf itu kan wajib ada kalimat utama dan ide pokok. Oleh karena itu, sebelum menemukan gagasan pokok, kalian harus mampu menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Yang ketiga, rangkaikan ide atau gagasan pokok setiap paragraf menjadi pernyataan yang mewakili isi teks. Kalimat pernyataan sebagai rumusan simpulan sebuah teks disusun ke dalam kalimat yang ringkas dan sederhana tanpa mengubah makna isi teks. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk merumuskan simpulan. Yang pertama tadi apa? Merumuskan. Yang pertama adalah mencermati judul teks. Yang kedua, menemukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Nah, gagasan itu ada di mana sih? Biasanya gagasan utama itu ada di dalam kalimat utama. Yang ketiga, setelah menemukan gagasan pokok setiap paragraf, nah, ide-ide pokok tadi baru dirangkai menjadi teks baru tanpa mengubah teks yang lama. Isinya tetap sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan ide pokok dan kalimat utama. Bahasa Indonesia kita tidak bisa lepas dari ide pokok dan kalimat utama. Kenapa? Karena saat kita mempelajari bahasa Indonesia, kan lebih banyak kita membahas tentang teks atau paragraf. Nah, sebuah paragraf itu tidak akan lepas dari ide pokok dan kalimat utama. Sampai nanti kalian SMA, kuliah, itu juga sama yang dibahas. Pasti ada kalimat utama, ide pokok. Apa sih perbedaan ide pokok dan kalimat utama? Ayo coba kalian ingat-ingat lagi. Saat di SD dulu, mungkin gurunya itu mengajarkan kepada kalian perbedaan ide pokok dan kalimat utama. Di sini dijelaskan ide pokok adalah gagasan utama atau ide awal dari cerita atau karangan penulis yang dituangkan dalam kata-kata kunci di dalam satu kalimat utama. Jadi intinya ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Ingat-ingat ya. Ide pokok selalu ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri itu apa? Kalimat utama, kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama cerita di dalamnya. Biasanya, kalimat utama itu bisa di awal maupun di akhir paragraf. Coba kalian ingat, berdasarkan letak kalimat utama, kan ada jenisnya paragraf. Jika di awal, biasa disebut paragraf deduktif, sedangkan di akhir itu paragraf induktif. Nah, itu kalimat utama. Jadi, kalau kalimat utama itu kalimat utuh, satu kalimat utuh yang mewakili satu paragraf, satu cerita, satu teks. Itu kalimat utama. Sedangkan ide pokok, idenya hanya gagasan utama, kata-kata kunci yang ada di dalam kalimat utama. Itu ya, itu perbedaan kalimat utama dan gagasan pokok atau ide pokok. Ini ada contoh agar kalian lebih memahami lagi
Apa sih ide pokok? Contoh ide pokok. Ini ada satu paragraf cerita, aktivitas berangkat dan pulang kantor memang sangat mempengaruhi padatnya lalu lintas di jalan raya. Terbukti pada pukul 7 pagi di Jalan Utama Jenderal Ahmad Yani selalu ramai, bahkan terkadang bisa macet panjang saat terjadi hujan. Begitu pula saat pukul 5 sore hingga maghrib menjelang. Jalan Profesor Aji Pangestu juga akan dipadati kendaraan. Hal ini tidak lepas dari jam berangkat dan pulang kantor yang relatif sama, yaitu sekitar pukul 7 hingga 8 pagi dan waktu pulang sekitar pukul 5 hingga 6 sore. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan sistem yang lebih baik untuk menanggulangi kemacetan di jam-jam kerja tersebut. Dari paragraf tersebut dapat kita lihat ide pokok yang didapat adalah aktivitas berangkat dan pulang kantor mempengaruhi lalu lintas. Jika dilihat dari ide pokoknya, otomatis paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif. Kenapa? Karena ide pokok ada di awal, di kalimat utama yang di awal. Di kalimat pertama, aktivitas berangkat dan pulang kantor memang sangat mempengaruhi padatnya lalu lintas di jalan raya. Itu kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya itu tadi, aktivitas berangkat dan pulang kantor mempengaruhi lalu lintas. Nah, bisa kalian perhatikan seperti saya bilang tadi ya, kalau kalimat utama itu satu kalimat penuh dari awal sampai akhir, penuh, tidak boleh dikurangi. Itu untuk kalimat utama. Sedangkan kalau ide pokok itu hanya idenya, hanya kata-kata kuncinya saja. Itu. Paham kan anak-anak? Contoh paragraf selanjutnya yaitu paragraf untuk mencari kalimat utamanya. Usia belajar terbaik anak adalah pada saat anak memasuki usia 1 hingga 5 tahun. Di rentang usia tersebut, kemampuan otak anak sedang berkembang cukup pesat. Dari sinilah orang tua harusnya mulai menanamkan dasar-dasar dalam bertingkah laku maupun berpikir kepada anak. Karena pondasi awal ini yang menentukan dan mengarahkan perkembangan anak hingga dewasanya. Anda bisa mengajarkan hal-hal kecil seperti sopan santun, kedisiplinan, dan kemandirian sejak dini guna mengembangkan soft skill anak. Selain itu, anak juga dapat mempelajari bahasa lebih cepat pada usia ini karena daya ingat pada usia ini sangat bagus. Untuk itu, sebagai orang tua yang baik harusnya dapat mengajarkan anak-anaknya yang terbaik pada usia tersebut. Dari contoh paragraf tersebut dapat dilihat kalimat utamanya adalah usia belajar terbaik anak adalah pada saat anak memasuki usia 1 hingga 5 tahun. Itu contoh kalimat utama. Jika dibandingkan dengan ide pokok tadi, kalimat ini lebih panjang. Karena kalimat utama itu adalah satu kalimat utuh yang mewakili satu paragraf. Itu ya. Itu tadi perbedaan untuk kalimat utama dan ide pokok. Nah, ini kesimpulannya dari dua contoh tadi. Dari penjelasan dan contoh-contoh di atas, contoh-contoh tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ide pokok merupakan inti atau gagasan awal yang dibahas di dalam sebuah cerita atau karangan, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan penulis untuk mengembangkan kalimat selanjutnya. Itu tadi kesimpulan tentang ide pokok dan kalimat utama. Tadi kan kalian sudah mempelajari contoh kalimat utama dan ide pokok. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari kalimat utama? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, yuk kita belajar. Nah, ciri kalimat utama itu yang pertama, kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi atau kata hubung, baik antar kalimat maupun intra kalimat. Itu ciri yang pertama, dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Ini untuk paragraf deduktif, namun terkadang berada di akhir paragraf atau biasa disebut paragraf induktif.
Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian atau oleh karena itu biasanya. Yang ketiga, cirinya kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci, atau bisa dibilang kalimat utama itu memiliki permasalahan yang dapat dijelaskan lagi oleh kalimat-kalimat penjelas yang masih membutuhkan penjelasan-penjelasan lagi. Yang keempat, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Nah, masih bersifat umum. Itu bisa dijelaskan lagi. Bisa dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Seperti contohnya tadi, usia belajar terbaik anak adalah pada saat anak memasuki usia 1 hingga 5 tahun. Nah, kenapa sih anak kok usia belajar terbaik itu pada saat usia 1 hingga 5 tahun? Karena dijelaskan lagi untuk kalimat selanjutnya. Di rentang usia tersebut, kemampuan otak anak sedang berkembang cukup pesat. Nah, kalimat tersebut itu untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Makanya disebut kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum yang masih membutuhkan kalimat-kalimat penjelas. Oke, kalau tadi kita membahas per paragraf, sekarang ini ada contoh satu teks penuh. Di sini saya akan memberikan contoh teks penuh dan langsung contoh kalimat utama dan ide pokoknya. Judulnya adalah pentingnya pendidikan di Indonesia. Pada paragraf 1 di situ dapat kalian baca, pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk anak atau kita karena pendidikan suatu jenjang mendidik karakter kita. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus diperhatikan, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan baik. Harapan kita dapat mendapatkan generasi penerus yang berkompetensi, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau sering kita dengar afektif, kognitif, dan psikomotorik yang terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan dan membentuk sebuah karakter negara tersebut. Pada paragraf 1 ini jelas untuk kalimat utama itu ada di awal. Kalimat utama ada di awal paragraf. Satu kalimat penuh itu untuk kalimat utama. Sedangkan ide pokoknya, pendidikan hal yang penting untuk anak kita. Itu lebih padat untuk ide pokok karena hanya kata-kata kuncinya saja. Nah, seperti yang ciri-ciri tadi, kalimat utama itu bersifat umum. Umum itu artinya masih bisa dijelaskan untuk kalimat penjelas. Perhatikan contohnya tadi, pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk anak atau kita karena pendidikan suatu jenjang mendidik karakter kita. Nah, ini bersifat umum. Artinya masih bisa dijelaskan pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Itu bersifat khusus. Untuk kalimat 2, 3, 4 itu adalah bersifat khusus atau biasa disebut kalimat penjelas. Lanjut paragraf 2. Pendidikan dapat membedakan manusia dari segi kedudukannya di masyarakat. Orang yang berpendidikan tinggi akan jauh lebih dihargai orang lain dalam masyarakat. Dari segi tingkat atau kedudukan dalam pekerjaan, pendidikan juga sangat berpengaruh. Apalagi kalau sudah menyangkut pada jabatan, tentu orang yang berpendidikan tinggi dapat diposisikan pada kedudukan yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, orang yang berpendidikan lebih rendah akan diposisikan pada kedudukan atau jabatan yang lebih rendah pula dalam pekerjaannya. Karena setiap bidang pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan seseorang agar bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut juga akan menentukan pendapatan dari setiap pekerjaan. Untuk paragraf 2 ini, bisa kalian lihat kalimat utama ada di awal paragraf. Pendidikan dapat membedakan manusia dari segi kedudukannya di masyarakat. Itu masih bersifat umum. Artinya, pada kalimat pertama itu bisa dijelaskan secara khusus, secara rinci
untuk kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu adalah kalimat utama. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah pendidikan membedakan manusia. Itu. Atau manusia bisa dibedakan sesuai dengan pendidikannya. Itu untuk itu untuk ide pokoknya. Lanjut paragraf 3. Pendidikan dasar dapat dilakukan oleh orang tua di rumah karena keluarga merupakan lembaga pendidikan dasar. Di sini jelas peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Namun dari waktu dan cara yang dilakukan di lembaga formal, misalnya sekolah, memang sudah diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh lembaga yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Untuk paragraf 3 ini, kalimat utama tetap ada di awal paragraf, sedangkan ide pokoknya pendidikan dasar bisa dilakukan oleh orang tua. Lanjut paragraf 4. Selain memberikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai sarana, alat, atau cara untuk mengembangkan kepribadian emosional, moral, dan sosial karena sangat berguna bagi anak ketika memasuki dunia masyarakat. Tidak lain agar komunikasi atau interaksi anak dengan lingkungan sekitar dalam masyarakat berjalan dengan baik. Satu lagi, hal yang sangat penting menyangkut perkembangan yang dijelaskan di atas, lembaga pendidikan juga dapat dijadikan sarana peletakan atau penanaman nilai keagamaan seseorang. Ini akan memberi pengaruh besar terhadap anak. Dengan mutu dan kualitas lembaga pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia-manusia yang siap bersaing dengan orang lain. Oleh karena itu, dengan kita menyadari bahwa pentingnya pendidikan, diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa bersaing dengan bangsa lain. Semoga dengan pendidikan, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Oke anak-anak, jika kalian perhatikan untuk paragraf terakhir ini, kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Itu ditandai dengan apa? Kata oleh karena itu. Seperti yang saya tadi bilang ya, untuk paragraf induktif, kalimat utama itu diawali dengan atau cirinya adalah ada kata konjungsi, ada konjungsinya oleh karena itu, dengan demikian jadi. Itu adalah ciri-ciri kalimat utama ada di akhir paragraf. Untuk ide pokoknya, pentingnya pendidikan mampu untuk meningkatkan SDM. Oke, ini tadi contoh paragraf berdasarkan kalimat utama. Contoh paragraf untuk membedakan kalimat utama dan ide pokok. Nah, saya harap kalian tetap mempelajarinya, dibaca lagi, diperhatikan, sehingga kalian bisa memahami, bisa membedakan antara kalimat utama dan ide pokok. Ingat ya, kalimat utama dan ide pokok itu berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena ide pokok itu ada di kalimat utama. Sekali lagi ya, ide pokok itu letaknya ada di kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau akhir paragraf. Cirinya apa? Kalimat utama bersifat umum. Maksudnya masih bisa dijelaskan lagi oleh kalimat-kalimat penjelas sehingga lebih rinci, lebih khusus. Sekali lagi ya, kalimat utama itu bersifat umum. Artinya masih bisa dijelaskan lagi oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Itu tadi tentang perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ingat ya, tetap berdoa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.